Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Aljabar Linier. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi MEB, kemudian MEBR, dan SPL homogen. Jadi untuk yang pertama di sini ada MEB dan MEBR ya. MEB dan MEBR di sini perhatikan ciri-cirinya. Yang pertama, jika pada suatu baris yang elemennya tak semuanya nol, maka elemen satu utamanya adalah harus satu. Jadi jika pada suatu baris yang elemennya tak semuanya nol, maka elemen satu utamanya harus satu. Yang kedua, jika ada suatu baris yang semua elemennya nol, maka elemen baris tersebut harus diletakkan di baris paling bawah. Dan pada dua baris sembarang, elemen satu utama di bawahnya harus terletak menjorok ke kanan dari baris sebelumnya. Kemudian ciri yang keempat, jika pada suatu baris ada satu utama, maka di bawahnya harus nol. Jadi perhatikan 4 ciri-cirinya untuk MEB dan MEBR di sini. Jika apabila memenuhi ciri 1 sampai ke 3, maka disebut sebagai matriks eselon baris atau MEB. Sedangkan apabila memenuhi ciri keempatnya disebut sebagai matriks eselon baris tereduksi atau disingkat dengan MEBR. Di sini saya punya contoh matriks yang berada dalam bentuk MEBR. Di sini ada 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Jadi tadi elemen satu utamanya harus 1. Kemudian ciri yang pertama ya harus 1. Kemudian ini ya. Kemudian jika barisnya semuanya 0, jika ada sebuah baris yang semuanya 0, maka baris tersebut harus diletakkan di paling bawah. Kemudian selanjutnya, jika ada satu utama, maka satu utama berikutnya, ini satu utama ya, satu utama berikutnya terletak menjorok ke kanan. Dan jika jika ada satu utama di sini, maka di bawahnya ini harus disebut sebagai bentuk MEBR. Kemudian ada contoh MEB. MEB di sini hanya memenuhi 3 ciri itu saja ya, tidak dengan ciri yang keempat. Jadi inilah contoh matriks yang tergolong dalam MEBR dan MEB. Kemudian kita lanjut pada sistem persamaan linier homogen. Sebuah sistem persamaan linier dikatakan homogen jika semua suku konstantanya sama dengan 0. Jadi suku konstantanya adalah 0. Untuk umumnya seperti ini ya. Jadi kalau pada SPL kemarin A11X1 di sini sama dengan B1, B2 sampai dengan Bn. Sedangkan pada sistem persamaan linier homogen di sini konstantanya adalah 0. Jadi itu yang membedakan sistem persamaan linier dengan sistem persamaan linier homogen. Di sini saya punya contoh X plus Y sama dengan 0, kemudian 2X plus Y sama dengan 0. Nah, setiap sistem linier homogen adalah sistem yang konsisten. Masih ingat ya konsisten itu apa? Konsisten itu adalah SPL yang mempunyai penyelesaian. Jadi mengapa SPL homogen itu disebut sebagai SPL atau sistem yang konsisten? Karena X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, sampai dengan XX sama dengan 0 itu selalu merupakan penyelesaian atau pemecahan. Jadi
Jadi di sini SPL ini pasti mempunyai pemecahan atau penyelesaian, yaitu siapa penyelesaiannya adalah 0. Jadi kalau kita substitusikan 0 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 0 ya. Jadi SPL homogen merupakan SPL yang konsisten. Pemecahan tersebut dinamakan, jadi pemecahan tadi X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, sampai dengan Xn sama dengan 0. Di sini pemecahannya, pemecahan yang seperti ini disebut sebagai pemecahan trivial atau trivial solution. Jika ada pemecahan lain, maka pemecahan tersebut dinamakan pemecahan tak trivial atau non-trivial solution. Pemecahan trivial itu yang sama dengan 0 ya. Sedangkan pemecahan tak trivial itu yang selain 0. Jadi jika semua pemecahannya 0, berarti pemecahannya yang tersebut disebut sebagai pemecahan trivial. Sedangkan pemecahan yang selain 0 itu disebut sebagai pemecahan tak trivial. Oke, di sini ada sebuah contoh soal latihan ya. Di sini diketahui sebuah SPL berikut: lambda dikurangi 3x ditambah y sama dengan 0, x ditambah lambda min 3 y sama dengan 0. Jika SPL di atas mempunyai penyelesaian tak trivial, maka tentukan nilai lambda. Oke, di sini kita bisa menggunakan beberapa cara. Di antaranya, cara yang pertama kita gunakan sistem eliminasi ya. Di sini persamaan pertama dikalikan 1, persamaan kedua dikalikan lambda min 3, sehingga diperoleh lambda min 3x ditambah y sama dengan 0. Tetap ya, karena dikalikan 1. Kemudian pada baris kedua, karena dikalikan lambda min 3, maka hasilnya lambda min 3x ditambah lambda min 3 kuadrat y sama dengan 0. Kemudian untuk mengeliminasi x ini maksudnya kita harus menguranginya, sehingga diperoleh y dikurangi lambda min 3 kuadrat y sama dengan 0. Y sama dengan, jika ini dipindah ruas menjadi lambda min 3 kuadrat y. Sehingga di sini diperoleh di sini lambda ini ya dibagi ya, y per y sama dengan 1 ya. Sehingga lambda min 3 kuadrat kalau kita cari nilainya, lambda min 3 dikalikan lambda min 3 diperoleh lambda kuadrat dikurangi 6 lambda ditambah 9. Jadi cara mudahnya begini, lambda kuadrat min 3 kali 2 min 6 lambda ditambah min 3 kuadrat, hasilnya plus 9. Oke, setelah itu lambda kuadrat dikurangi 6 lambda ditambah 9. Karena ini sepindah ruas ke sini menjadi min 1 kan ya, sehingga samaannya menjadi lambda kuadrat min 6 lambda ditambah 8 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita faktorkan, diperoleh lambda min 4 dikalikan lambda min 2 sama dengan 0, sehingga diperoleh lambda sama dengan 4 atau lambda sama dengan 2. Itu cara yang pertama, atau kita bisa menggunakan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan OBE seperti yang kita bahas pada pertemuan kedua. Ya, jadi untuk menggunakan OBE yang pertama kita buat matriks yang besar dulu, lambda min 3, kemudian ini 1, kemudian 0, 1, lambda min 3, 0 ya. Oke. Setelah itu kita operasikan menggunakan operasi O12. O12 ini adalah mengubah atau baris pertama menjadi baris kedua, atau begitu juga sebaliknya. Jadi baris pertamanya berubah ya sekarang.
Mengapa dilakukan pertukaran baris? Di sini tujuannya agar elemen pada satu utamanya, yaitu elemen pada baris pertama, kolom pertama itu adalah 1, sesuai dengan ciri yang kita bahas sebelumnya. Sehingga diperoleh 1 lambda min 3, 0. Kemudian kita lakukan operasi selanjutnya, yaitu O21 min lambda min 3. Mengapa dilakukan ini? Tujuannya saya mau mengenolkan ini. Ya, oke. Supaya 0 berarti kan harus dikurangi dengan ini juga kan ya. Kalikan 1 sehingga dilakukan operasi O21 min lambda min 3 sehingga diperoleh di sini min lambda min 3 ditambah min ditambah 1 dikalikan ini berarti kan hasilnya 0. Kemudian 1 ditambah min lambda min 3 dikalikan lambda 3 hasilnya kan min lambda min 3 kuadrat. Kemudian kalau ini 0 tetap ya. Sehingga diperoleh begini. Agar penyelesaiannya tak trivial, di sini berdasarkan apa yang diketahui di soal. Jika SPL di atas mempunyai penyelesaian tak trivial, artinya penyelesaiannya tidak 0 kan ya? Maka baris terakhir harus semuanya 0. Jadi supaya mempunyai penyelesaian tak trivial, ya, berarti kan semuanya harus 0. Oke. Maka yang di bawah ini harus 0. Nah, jadi ini harus 0. 1 plus min lambda min 3 kuadrat dengan 0. 1 dikurangi lambda kuadrat ini saya operasikan ya di sini ya dengan 0. Kemudian jika ini saya masukkan negatifnya saya masukkan ke dalam sini memperoleh 1 min lambda kuadrat ditambah 6 lambda dikurangi 9 sama dengan 0 sehingga min lambda kuadrat ditambah 6 lambda 1 dikurangi 9 min 8 sama dengan 0 sehingga lambda min 4 dikalikan lambda min 2 sama dengan 0. Hasilnya adalah lambdanya 4 ataupun 2. Jadi sama ya seperti tadi ya, mau pakai cara ini ataupun cara yang baru kita pelajari yaitu cara OBE ini sama saja hasilnya. Jadi untuk menyelesaikan SPL homogen kita gunakan cara OBE seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Mungkin ada sesuatu yang belum ditemukan, nanti bisa ditanyakan. Saya harap kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Karena pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah memahami MEB, MEBR, kemudian memahami tentang pengertian SPL homogen, bentuk umum dari SPL homogen dan penyelesaiannya. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu pada pertemuan yang keempat, yaitu pembahasan matriks. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.